Gas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan tentang taraf signifikansi. Oke, next. Nah, jadi untuk perkenalannya anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Ainul Hilmi Ramdhani, kemudian ada Andani Kusumawati, Riksal Sifaudin, Alma Sofia, Ahmad Faskar, dan Ardian Saputra. Oke, yang pertama adalah signifikan. Apa sih signifikan itu? Next. Pengertian signifikan yang pengertiannya berasal dari bahasa Inggris, significant, yang artinya sesuatu yang penting. Jika dilihat dari Kamus Thesaurus Indonesia, signifikansi memiliki padan kata berupa arti, makna, cerapan, pemahaman, penerimaan, pengertian, dan sangkutan. Sedangkan jika dilihat dari ilmu statistik, nilai signifikansi merupakan nilai kebenaran pada suatu hipotesis yang diterima atau ditolak. Signifikansi atau probabilitas dapat memberikan suatu gambaran mengenai hasil penelitian yang memiliki kesempatan untuk nyata atau benar. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah signifikansi. Pengertian signifikansi menurut para ahli dalam buku Metodologi Penelitian Politik oleh Harrison pada tahun 2016 dijelaskan bahwa istilah signifikansi dalam bahasa statistik dapat dipahami suatu kemungkinan bahwa hasil dari sampel mungkin ditemukan secara tidak terduga. Semakin hasilnya signifikan, maka semakin mungkin ia mempresentasikan sesuatu yang unik dan baru. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andani. Ya, selanjutnya adapun level signifikansi yaitu satu taraf pengujian kumpulan data dalam rangkaian pembuktian hipotesis yang umumnya diungkapkan dalam bentuk persen. Kemudian uji statistik dapat digunakan untuk menguji ketepatan sampel dalam memaparkan populasi hingga pada batas error tertentu. Ukuran error inilah yang kemudian dikenal dengan istilah level signifikansi yang disimbolkan dengan A. Next. Nah, selanjutnya signifikan dalam penelitian. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua konsep penting, yaitu level of significance A dan nilai probability P. Konsepan signifikan atau taraf nyata dalam statistika adalah keberartian. Kemudian signifikansi dalam hipotesis. Di sini ada hipotesis compare dan hipotesis correlation. Yang hipotesis compare dijelaskan jika hasil pengujian menunjukkan berbeda, tidak signifikan, bukan berarti antara dua sampel data tidak mempunyai perbedaan. Pasti secara nominal dalam setiap penelitian perbedaan menggunakan data yang berbeda, hanya saja secara statistik perbedaan tersebut tidak signifikan. Kemudian untuk hipotesis correlation, yaitu
jika hasil pengujian menunjukkan berpengaruh tidak signifikan, bukan berarti variabel bebas atau X tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Y. Hasil pengujian seperti ini bukan berarti variabel X benar-benar tidak berpengaruh terhadap Y. Akan tetapi pengaruhnya tidak berarti karena mungkin sedemikian kecil efeknya. Selanjutnya, kekeliruan diksi. Kekeliruan diksi dibagi menjadi dua, yaitu tidak berbeda nyata dan tidak berpengaruh nyata. Untuk tidak berbeda nyata, yaitu kesimpulan pengujian seperti itu jelas keliru, karena dalam uji perbedaan pasti berasal dari populasi yang berbeda. Jika dituliskan tidak berbeda nyata, berarti kedua populasi tersebut tidak berbeda atau sama. Seharusnya ditulis berbeda tidak nyata, artinya kedua populasi itu berarti dari data yang berbeda atau nominal, tetapi perbedaan tersebut tidak berarti atau intrinsik. Kemudian untuk tidak berpengaruh nyata, yaitu tipe penelitian korelasional dipastikan berasal dari dua variabel yang mempunyai sebaran data, sehingga kesimpulan pengujian tidak berpengaruh nyata jelas keliru. Karena berarti kedua populasi tersebut benar-benar tidak saling terikat. Seharusnya ditulis berpengaruh tidak nyata, artinya variasi perubahan variabel X sedemikian kecil terhadap variasi perubahan variabel Y, sehingga dapat diabaikan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Dani. Materi selanjutnya itu adalah besarnya level signifikansi. Next. Jadi menurut Sofi Yudin pada tahun 2005, di antara pakar statistik belum sepakat tentang berapa sih besarnya nilai A yang harus ditentukan dalam suatu penelitian. Akan tetapi secara umum dapat diklasifikasikan secara dua, yang mana itu penelitian sosial mengambil A-nya sebesar 5% atau itu sama dengan 0,05. Baru yang kedua itu penelitian eksakta yang dimana mengambil A-nya itu sebesar 1% atau sama dengan 0,01. Next. Selanjutnya adalah besarnya arah pengujian. Implementasi nilai A dalam penelitian itu sendiri tergantung pada arah pengujiannya. Nah, jika penelitian memutuskan memakai tutel, maka nilai A-nya harus dibagi menjadi dua dengan ketentuan sebagai berikut. Di mana jika penelitiannya bersifat sosial, maka mengambil A-nya sebesar 2,5% atau sama dengan 0,025. Dan jika penelitiannya berupa eksakta, mengambil A-nya sebesar 0,05% atau sama dengan 0,005. Selanjutnya adalah keterkaitan antara P dengan cut-off value. Pengembangan arsitektur platform Windows berbasis 64 bit telah banyak merubah struktur pemrograman untuk aplikasi olah data. Ini berdasarkan pendapat dari Moore pada tahun 2010. Aplikasi program olah data seperti SPSS, R, Distress, Diffuse, Amos, dan PLS telah menyertakan nilai probability P sehingga pengujian hipotesis tidak memerlukan tabel critical value. Adapun keterkaitan nilai P dengan cut-off value sebagai berikut. Berdasarkan pendapat dari Agesti pada tahun 2019, P143, di mana jika kondisi nilai P lebih kecil daripada A, jika yang pertama pengujian satu arah, terus yang kedua nilai T-calc lebih besar daripada T-table, atau sebaliknya nilai min T-calc lebih kecil sama dengan min T-table, dan yang kedua pengujian dua arah, nilai min T-table nilai T-calc di antara kurang tidak lebih dari min T-table dan kurang dari T-table. Selanjutnya adalah nilai P lebih besar daripada A. Jika kondisi pengujian satu arah, nilai T-calc-nya kurang daripada T-table,
atau nilai min T-calc lebih besar daripada min T-table. Kondisi pada pengujian dua arah di mana T-calc lebih besar daripada min T-table dan tidak kurang dari T-table. Selanjutnya untuk kriteria pengujian hipotesis bakal dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya ada kriteria pengujian hipotesis. Pertama, ada dua pendapat terkait diterima Lanjut. Oke, next. Mungkin diulang dari awal aja, dari pendapat. Ada dua pendapat. Kamu nge-lag, Al. Diulang, ada dua Ganti pendapat. yang share screen aja. Iya, Kalau gantian. Baik, selanjutnya ada kriteria pengujian hipotesis. Pertama, ada dua pendapat terkait diterima tidaknya sebuah hipotesis. Kemudian ada aliran klasik Gujarati 2009, hipotesis diterima jika nilai P kurang dari A tanpa perlu memperhatikan arah hipotesis, negatif atau positif. Selanjutnya ada aliran neoklasik Moore 2010, hipotesis diterima jika nilai P kurang dari A dan koefisien sesuai arah hipotesis. Next. Cara menganalisis signifikansi statistik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis statistik signifikasi. Statistik dihitung menggunakan nilai P yang menunjukkan besarnya probabilitas hasil penelitian dengan syarat pernyataan tertentu atau hipotesis 0 adalah benar jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, umumnya 0,05, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis 0 tidak benar dan menerima hipotesis alternatif. Next. Selanjutnya ada menyiapkan eksperimen. Pertama, menetapkan hipotesis, kemudian batasi tingkat signifikansi untuk menentukan harus seberapa unik data Anda agar tersebut dianggap signifikan. Kemudian putuskan untuk menggunakan uji satu sisi atau uji dua sisi. Selanjutnya ada tentukan ukuran sampel dengan analisis kekuatan uji statistik. Next. Menetapkan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang data eksperimen Anda dan menerangkan perbedaan yang mungkin ada di dalam populasi penelitian. Untuk setiap eksperimen, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif harus diterapkan umumnya membandingkan dua kelompok untuk melihat apakah dua kelompok tersebut sama atau berbeda. Next. Selanjutnya ada jenis hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 umumnya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua kelompok data. Contoh, kelompok siswa yang membaca materi sebelum kelas dimulai tidak mendapat nilai yang lebih baik
dibandingkan kelompok yang tidak membaca materi. Kemudian ada hipotesis alternatif atau HA adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol dan pernyataan yang Anda coba dukung dengan data eksperimen. Contoh, kelompok siswa yang membaca materi sebelum kelas mendapat nilai yang lebih baik daripada kelompok yang tidak membaca materi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kan tadi kita udah menetapkan tuh mau pakai hipotesis yang jenis apa. Kita tuh menentukan jenisnya apa gitu. Nah, setelah menentukan jenis hipotesisnya, kita itu membatasi tingkat signifikansinya untuk menentukan data kita tuh seberapa signifikan gitu. Nah, di sini tuh tingkat signifikan itu dilambangkan dengan alfa, di mana tingkat signifikansi adalah ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Nah, kalau misalkan nilai P-nya itu kurang atau sama dengan tingkat signifikansi, nah artinya data itu tuh disebut signifikan kalau dalam statistik ya, gitu. Nah, kalau misalkan dalam aturan umum, tingkat signifikansinya atau dalam lambangnya itu alfa, itu bisa ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%, seperti yang udah dibilang sama Ardian tadi, di mana artinya probabilitas kedua kelompok tersebut itu cuma 5% kan. Nah terus, dengan menggunakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, atau nilai P-nya lebih rendah, artinya hasil eksperimennya itu dianggap lebih signifikan, begitu. Nah, kalau misalkan kita tuh mau naikin tingkat kepercayaan kita ke si datanya, artinya nilai P-nya itu jadi 0,01% gitu loh. Jadi berbanding terbalik sama nilai signifikansinya, di mana kalau misalkan persenannya makin besar itu maka tingkat kepercayaan kita tuh makin kecil gitu. Kalau misalkan persennya makin kecil, berarti tingkat kepercayaan kita ke si datanya itu makin besar gitu. Nah, terus nilai P-nya itu kan pasti lebih rendah. Biasanya itu digunakan dalam pabrikasi saat mendeteksi cacat produk. Nah, kayak gitu. Tingkat kepercayaan yang tinggi itu penting untuk memastikan bahwa setiap bagian yang diproduksi itu bekerja sesuai fungsinya, ya kayak gitu. Terus untuk eksperimen pengujian hipotesis, tingkat signifikansinya itu 5%, itu udah dapat diterima. Next. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada memutuskan untuk menggunakan uji satu sisi atau uji dua sisi. Nah, kalau misalkan tadi kan ada uji T ya. Nah, uji T itu adalah data yang dimana kita itu mendistribusikan terdistribusi normal lah intinya. Nah, data yang terdistribusi normal akan membentuk kurva lonceng. Tahu lonceng kan? Lonceng begini. Ya, begitulah ya. Dengan sebagian besar data berada di tengah kurva. Nah, uji T itu adalah uji tes matematika yang digunakan untuk melihat apakah data yang kita buat itu berada di luar distribusi normal, atau di bawah, atau di atas ekor kurva. Nah, kalau misalkan kita kalau kayak gini ya, kasusnya itu ada dua. Yang pertama itu kalau misalkan kita nggak yakin datanya itu ada di bawah atau di atas gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita bisa menggunakan uji dua sisi. Nah, kalau misalkan uji dua sisi itu, kita bisa memeriksa signifikansi dari dua arah, dari atas sama di bawah gitu. Nah, kalau misalkan kasus yang kedua itu kita mengetahui arah trennya, arah tren data gitu. Kalau misalkan kita tahu, kita tinggal pakai yang uji satu sisi, di mana kita tuh nantinya bisa menduga lah datanya itu bakal ngarah kemana gitu. Ya udah gitu. Next. Nah, yang keempat, nah ini tuh adalah kurva yang tadi aku bilang membentuk lonceng gitu. Nah, di situ ada ekornya, di mana alfanya itu kan ada 0,05 ya, atau 5%.
Nah, kalau misalkan kita bisa tahu arahnya itu ada di sekitar situ atau lebih dari situ, jadi kita tinggal bisa tahu nih mau pakai yang uji satu sisi atau uji dua sisi gitu. Next. Nah, kemudian kita harus menentukan ukuran sampel dengan analisis kekuatan uji statistik. Nah, kekuatan uji statistik itu merupakan probabilitas uji statistik tertentu di mana di mana itu tuh bisa memberikan sebuah hasil yang tepat dengan ukuran sampel yang sudah ditentukan gitu. Nah, ambang batas kekuatan ujinya itu 80%. Nah, ambang batas kekuatan uji itu disimbolin dengan beta kayak gitu. Nah, terus analisis kekuatan uji statistik dapat menjadi rumit tanpa data awal karena membutuhkan informasi tentang perkiraan nilai rata-rata setiap kelompok data dan standar deviasinya. Nah, di sini ada pendapat-pendapat atau sebuah kasus, kalau misalkan para peneliti atau kita sebagai peneliti melakukan pilot study sebagai bahan analisis kekuatan uji statistik dan dasar penentuan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk penelitian yang lebih besar dan menyeluruh. Nah, itu kita pasti memerlukan data yang kayak gini gitu. Maksudnya ngitungnya itu pakai taraf signifikan. Nah, terus kalau misalkan kita itu nggak punya sumber daya untuk melakukan pilot studi, berarti kita bisa membuat perkiraan nilai rata-rata berdasarkan literatur dan penelitian lain yang pernah dilakukan. Kayak gitu. Metode yang kayak gini tuh biasanya ngasih informasi buat menentukan ukuran sampel. Jadi kayak gitu. Next. Nah, sekarang kita menghitung standar deviasinya. Nah, di sini itu udah disebutin rumus dari standar deviasinya, di mana akar sigma XI kurangi mu dikuadratin dibagi N kurangi 1. Di mana si sigma itu kan jumlah keseluruhan nanti si operasi yang kita hitung. Nah, si XI itu adalah nilai poin individualnya. Terus si mu-nya itu adalah rata-rata kelompok. Nah, terus N-nya itu adalah jumlah sampel, kayak gitu. Nah, ini kita poin-poinnya itu kita ngitung dari si XI per mu-nya dulu kan, yang XI per mu-nya, terus udah itu dikuadratin, nanti kita tinggal ngisi ini, terus dibagi N. N-nya itu kan kita udah tahu nanti sampel kita itu berapa jumlahnya. Nah, terus dikurangi 1, terus hasil dari yang dikuadratin di atas itu dibagi, nah terus disigmain, terus nanti diakarin gitu. Next. Nah, kemudian setelah kita menggunakan rumus standar deviasi, itu kita, ya deh, kita menentukan signifikansinya. Next. Nah, di sini kita kan harus menghitung varian antara dua kelompok sampel. Nah, di sini udah dikasih tahu rumusnya, di mana kita tuh harus ngitung dulu S1 kuadrat dikurangi N1 ditambah S2 kuadrat dikurangi N1, terus nanti diakarin. Nah, kalau misalkan udah dapat si varian antar dua kelompoknya, kita ngitung nilai uji data. Nah, nilai uji data T itu, T-nya itu rumusnya mu1 kurangi mu2 dibagi sama SD, di mana SD itu adalah varian antara dua sampel. Next. Nah, kalau misalkan kita udah ngitung yang dua tadi, kita tinggal ngelanjutin di mana nilai T tadi tuh bisa jadi penentu besar ukuran sampel. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kita tinggal tambahin jumlah sampel dari setiap kelompok, terus dikurangi 2. Misalkan nih, derajat kebebasannya atau DF-nya itu 8. Nah, kalau misalkan ada 5 sampel di kelompok pertama dan 5 sampel di kelompok kedua, berarti kan tinggal 5 tambah 5, terus kurangi 2. Jadi DF-nya ada 8 gitu.
Terus kalau misalkan udah tahu tuh derajat kebebasan sampelnya berapa, kita langsung ke tabel T untuk menentukan signifikansi. Nah, ini tuh adalah tabel T, di mana kita kalau misalkan mau gunain tabel T-nya, kalau misalkan dalam kasus ini kan udah diketahui nilai DF-nya itu sebesar 8 DF, terus T-nya itu sebesar 2,61. Nah, jadi kalau kita mau nyari, kita udah tinggal apa ya? Tinggal tarik garis lah. Ini kan misalkan kita udah tahu tuh itu ada 8 DF kan. Berarti di sini. Nah, terus kita udah tinggal nyari nilai 2,61. 2,61 di barisan 8 itu di mana? 2,61. Berarti sekitaran sini kan? Ya kan? Nah, kalau misalkan di situ berarti nilai T-nya nanti adalah berkisar sebesar 0,025 atau 0,01 kayak gitu. Next. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah tahu nilai T-nya, kita tinggal mempertimbangkan kok si studi lanjutan kita itu bakal kayak gimana. Soalnya kalau misalkan desain kita cuma mentok sampai situ, itu penelitian kita itu ibaratnya kurang apa ya, kurang valid kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu tuh pertimbangannya, pertimbangan studi yang bakal kita lanjutin itu bakal kayak gimana. Nah, nanti kita bisa melakukan pengukuran yang akan ditingkatkan lagi lah keyakinannya kayak gitu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang kita hitung ini. Next. Nah, ini adalah referensi yang kita pakai. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung cek ke linknya aja, nanti aku share juga PPT-nya, kayak gitu. Next. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya teman-teman. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.